malam 17 Ramadan ya. Wahiyallati kanat sabihataha waq'at Badr. Karena pagi harinya itu di hari itulah pecahnya perang Badar. Jadi perang Badar ini kan perang yang pertama kali dialami oleh umat Islam. Meskipun sebelumnya ada, tapi tidak sebesar perang di kitab Rahiqul Maktum. Itu sebelum perang Badar terjadi, Nabi sudah mengirim pasukan patroli begitu saja ya, lebih kepada pasukan patroli untuk menjaga perbatasan Madinah ya. Tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, tapi yang termasuk banyak itu di perang Badar ini umat Islam jumlahnya 300-an, sementara sebaliknya orang-orang musyrik Makkah itu sekitar 1000-an. 1000-an lebih awalnya, tapi ada sebagian yang balik kanannya, tidak ikut. Jadi tinggal 1000-an. Ya. Nah, itu perang yang berat, karena 300 lawan 1000, dan terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17. Ya, tanggal 17. Di luar Madinah, juga di luar Mekah, terjadi di Badar. Ya. Terjadi di Badar. Disitulah Nabi berdoanya, Masya Allah, sangat diantaranya, karena ya beliau paham posisi status beliau sebagai Nabi terakhir, ya, dan itu awal perang. Kalau kalah, ya, bahkan beliau menyatakan, intahlik hadhil insabah, jika pasukan ini kalah, lan tu'bad ala wajil ardi, ya, engkau tidak akan disembah lagi. Ya. Itu karena sangat beliau berharapnya akan kemenangan di perang Badar. Artinya perang yang berat ya, perang yang berat yang dilaksanakan oleh umat Islam kala itu. Nah, itu terjadi di Ramadan. Hari ke-17 Ramadan. Nah, kemudian wasitul baqiyah 6 berikutnya, sisanya itu di malam-malam witir, malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Nah, cuma masalahnya kadang kan terbalik begitu ya. Fenomena di masyarakat kita kadang terbalik. Di awal-awal gitu penuh masjidnya ya, tapi di akhir-akhir sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang. Di awal-awal semangat untuk ibadah, tapi di akhir-akhir itu mulai tinggal yang tersisa saja yang masih semangat ya. Nah, memang harusnya kebalik, karena ujungnya itu di belakang ya. Karena ada malam Lailatul Qadar itu adanya di terakhir. Di antaranya di malam-malam witirnya. Kalau mau penuh, full ya di seluruh malamnya, tidak hanya milih yang witir saja, tapi di sini diambil yang paling utama kan, dipilih malam yang paling utama. Jadi malam 17, kemudian 6, sisanya di malam witir di 10 akhir Ramadan. Karena di malam witir itulah kita minta mendapatkan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu datang setiap tahun. Allah berikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Cuma malam keberapa itu Allah rahasiakan. Bisa jadi di awal, tengah, atau di akhir Ramadan ya. Di awal maksudnya dari 10 hari terakhir ya. Dari 10 hari terakhir, 10 hari terakhir awal, atau yang tengah, atau yang akhir, itu Allah rahasiakan. Sama dengan sholat Jumat, itu ada 1 jam utama, juga Allah rahasiakan. Ya. Ada yang mengatakan saat imam naik mimbar,
atau sampai sebelum asar dan seterusnya beda-beda, tapi yang jelas Allah rahasiakan. Termasuk kemarin yang kita pelajari ada 1 jam di malam hari setiap malam itu ada juga mustajabah, ada yang utamanya di awal malam atau tengah malam atau sepertiga malam. Nah, itu dirahasiakannya supaya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam utama itu. Ya. Kemudian itu malam Lailatul Qadar yang mudah-mudahan tahun ini kita bisa sampai ya ke sana dan mendapatkan malam utama ini yang kebaikannya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Jadi saat kita ibadah sekali saja malam itu dilipat gandakan oleh Allah. Tidak hanya 1000, tapi khairun. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat saja, satu di malam itu, nah itu seperti kita sholat lebih dari 1000. Saat kita zikir ya, seperti kita zikir lebih dari 1000 dan seterusnya ya. Semua kebaikan malam itu khairun min alfi syahr. Ya, 1000 bulan. Sekitar berapa? 80-an tahun ya. Orang jarang sekarang usianya 80-an, ya kan? Ada tapi jarang ya. Jadi 1 malam saja ibadah, itu kita sudah dihitung lebih dari 1000 bulan. Hikmah yang lain dari malam Lailatul Qadar itu adalah Allah akan merinci takdir setahun berikutnya. Di awal surat Ad-Dukhan itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, rincian takdir tahunan itu di malam Lailatul Qadar ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Semua urusan yang mulia, yang bijaksana itu ditentukan di malam itu. Jadi kalau kita ingin tahun berikutnya itu takdir kita lebih baik, ya kita berdoa di malam itu. Mudah-mudahan Allah rinci takdir kita ke depan itu lebih baik. Wa amas samanil ukhra, kemudian 8 yang lain itu adalah di malam awal Muharram, malam tahun baru Muharram ya, tahun baru Islam. Tapi untuk yang 6 berikutnya ini ada catatan di bawah ini nomor 1 ini ya. Nanti kita baca. Saya sebutkan dulu 6 sisanya itu malam awal Muharram. Yang kedua malam Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram ya. Malam tahun baru Islam pertama. Yang kedua malam tanggal 10. Ya. Kemudian awal malam dari bulan Rajab sudah lewat kemarin ya. Kemudian malam tengah bulan Rajab. Walailatu sab'in wa ishrin minhu, malam 17 dari bulan Rajab. Fa innaha lailatul mi'raj, karena malam Isra Mi'raj. Tapi ini bagi yang menguatkan Isra Mi'raj terjadi tanggal 27. Karena di antara ahli sejarah itu terjadinya mereka berbeda-beda tanggalnya ya. Tapi tahunnya mereka sepakat di tahun 10. Ya. Tahun 10 dari kenabian. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi tanggalnya tanggal 27 atau tanggal berapa itu ada perbedaan. Nah, di kalender Indonesia HBI-nya, hari besar Islamnya, merahnya itu di tanggal 27. Ya, sama dengan ini ya. Wailatun nisfi min Sya'ban, malam tengah Sya'ban. Tengah itu berarti tanggal 15 ya. Walailatu Arafah, malam Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya. Walailatul Idaini, dan 2 malam hari raya. 2 malam hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ada catatan 1 terkait dengan 6 yang berikutnya ini. Kita baca bahwa
lam yathbut fi ihya'i lailah minal layali haditsun sahih. Nah, jadi tidak ada hadis sahih untuk menghidupkan malam-malam yang 6 itu, kecuali malam-malam yang tadi disebut, kecuali 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang disunahkan untuk dihidup-hidupkan ya, malam 10 hari akhir Ramadan. Artinya tadi malam 1 Muharram, malam 10 Muharram, Asyura tadi, itu tidak ada hadis sahih yang menyatakan untuk menghidup-hidupkan malamnya. Kalaupun kita mau beribadah di malam itu ya boleh saja, tapi tidak perlu mengkhususkan malam itu dengan ibadah tertentu. Ya seperti biasa saja ya, karena tidak ada hadis yang sahih yang disebutkan. Pernyataan penulis juga di atas itu disampaikan ini, waqat waroda sholawatun li ba'di hadhil layali. Ya, ada beberapa sholat sunnah untuk beberapa malam di atas, walaysa fiha ma yathbut. Ini pernyataan penulis, tapi sholat-sholat itu tidak ditetapkan riwayatnya, jadi nggak ada riwayatnya. Ya. Artinya riwayatnya nggak sahih. Itu pernyataan penulis, termasuk catatan dari muhakkik ya, peneliti buku ini, peneliti ulang dari buku ini. Itu juga menyatakan sebagian malam-malam tadi itu tidak ada sholat khusus, kecuali di malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan ya. Kalaupun mau ibadah di malam awal Muharram ya nggak apa-apa gitu kan, karena tidak ada larangan juga gitu kan. Tidak ada larangan untuk beribadah di malam tengah Rajab, tengah Sya'ban yang 27 Rajab kemarin ya. Tidak ada larangan dari Nabi ya, tapi kemudian tidak ada bentuk ibadah khusus di malam-malam itu. Kalau mau ibadah ya monggo saja. Termasuk malam Arafah ya, karena sambil kita mau sahur puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya tidak apa-apa kan, kita ibadah yang lain di malam Arafah itu ya. Kemudian itu yang di malam hari ya, malam-malam utama sepanjang tahun. Ya. Kemudian wa amal ayyamul fadilah, sekarang hari-hari utama itu ada berapa? Ada 19. Hari-hari utama, hari-hari berarti siangnya, kalau tadi lebih ke malamnya. Hari-hari utama 19, tis'ata asyara ya, yauman. Pertama hari Arafah. Ya, karena di luar padang Arafah mereka disunahkan puasa, tapi kalau jamaah hajinya tidak boleh puasa ya. Di dalam Arafahnya itu tidak puasa, tapi yang puasa di luar jamaah haji hari Arafah. Kemudian Yaumu Asyura ini juga hari tanggal 10 Muharram. Asyura itu 10 Muharram. Nah, disunahkan juga puasa ya. Arafah itu tanggal 9-nya. Arafah itu 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah, sementara Asyura ini tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Yaum Asyura. Nah, tapi Nabi karena Asyura ini hari ke-10 Muharram ini juga hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi Madinah waktu itu. Nah, Nabi berazam, bertekad untuk tahun depannya beliau tidak hanya puasa di tanggal 10 Muharram ini, tapi beliau nambah tanggal 9-nya. Nah, supaya menyelisihi ahlul kitab ya, tidak sama dengan puasanya Yahudi. Nyampe ke tahun depan beliau sudah meninggal duluan. Tapi sunnahnya tetap berlaku ya. Jadi puasanya 2 atau bahkan ada yang mengatakan 3. Jadi supaya berbeda dengan puasanya ahli kitab Yahudi ya. Jadi puasanya tanggal 10 Muharram itu dari tanggal 9-nya
Tasu'a namanya, hari Tasu'a, kemudian hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, kemudian ada juga yang sampai tanggal 11. Bisa milih, yang penting tidak hanya di tanggal 10, 9, 10, atau 10, 11. Atau sebagian malah tiga-tiganya. Nah, itu ya. Tapi yang jelas utamanya itu di hari Asyura ini sebenarnya. Karena di hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun, ya. Itu di antara alasannya Bani Israel atau Yahudi Madinah kenapa mereka mengagungkan hari ini, ya. Hari tanggal 10 Muharram. Hari tanggal 27 Rajab yang tadi disebutkan, ya, bahwa wahwa, ya, tanggal di samping dia sebagai malam Isra dan Mi'raj, di mana di situ Nabi menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung tanpa perantara, dan nabinya pun dipanggil ke langit, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur, naik lagi ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di malam itulah, malam 27 Rajab itu juga, bahwa awalu yaumin habaton fihi Jibril ala Nabi, ya, hari pertama di mana malaikat Jibril turun kepada Nabi, ya, menemui Nabi, ya, di malam itu, ya. Wa yaumu sab'a asyrata min Ramadan kana fihi waq'atu Badar. Harinya, kalau tadi di atas itu malamnya, ini harinya, siangnya, ya. Hari tanggal 17 Ramadan. Di situ ada perang Badar. Yang tadi, ya, perang untuk membedakan mana pasukan yang benar dan mana yang tidak benar. Dan yang menang adalah pasukannya Nabi, ya. Yang jumlahnya hanya sekitar 300-an lebih, 300, ada yang mengatakan 311, 313, ya. Dari pasukan Nabi, ya. Dengan peralatan yang tidak lengkap, karena niat awal berangkatnya itu tidak untuk perang, lebih kepada untuk patroli saja. Peralatan yang dibawa Nabi dan pasukannya tidak lengkap. Kemudian juga Nabi juga sebelumnya tidak mewajibkan siapa yang mau ikut, ya, tidak mewajibkan siapa yang ikut. Ya, sebagian ada yang tidak ikut di Madinah itu. Tapi ternyata di lapangan akhirnya pecah perang Badar ini. Tapi kemudian dengan usaha mereka, strategi, kemudian berdoa yang tidak henti kepada Allah, banyak diturunkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bantuan para malaikat juga ikut berperang, ya. Nah, itu berkahnya di malam di hari 17 Ramadan itu. Kemudian wa yaumun nisfi min Sya'ban, hari setengah bulan Sya'ban, ya. Kemudian hari Jumat seperti hari ini. Kemudian 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian 10 hari awal Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah, ini juga hari utama. Siangnya, ya, siangnya, seperti pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad itu. Mana yang lebih utama kalau dibanding-bandingkan antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah ini? Nah, itu memang ada 2 hadis yang menyatakan keutamaannya luar biasa. Di Ramadan iya, di 10 awal Dzulhijjah ini juga utama. Di mana di situ adalah hari-hari tempat melaksanakan haji besar. Karena haji itu mulai dari tanggal haji besar, ya, mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai kemudian 13 maksimal, ya.
Nafar Tsani 13 hari tasyrik ya. Dari apa namanya? Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'lumat wa hiya asyru Dzulhijjah. Ini persiapan dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah ya, menuju tanggal 8 itu hari-hari utama ini siangnya. Yang membandingkan tadi bahwa bedanya malam hari. Lebih dominan afdolnya itu di malam hari. Siang juga ada fadilahnya. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini lebih dominan fadilahnya itu di siang hari. Karena di situ ada hari Arafah. Ya. Hari Arafah itu ibadahnya siang sampai terbenam matahari. Makanya kita disunahkan berpuasa Arafah di tanggal 9 ini. Kalaupun mau puasa dari tanggal 1, ya boleh saja karena redaksi hadisnya itu umum. Ya. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ya. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari Asyru Dzulhijjah ini. Nah, itu ibadahnya ya puasa kan bagian dari ibadah, mau zikir, mau puasa, mau sedekah, mau yang lain-lain di 10 awal Dzulhijjah monggo silahkan. Ya. Kemudian 3 hari berikutnya yaitu hari tasyrik ya wal ayyamul ma'dudat wa hiya ayyamut tasyrik. Nah, itu totalnya ada berapa? 19 hari. 19 hari. Nah, kemudian sepanjang tahun ya. Wa min fawadilil ayyam fil usbu. Kemudian ada hari-hari dalam sepekan ini yang utama yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, makanya ada sunnah puasa Senin dan Kamis karena di Senin dan Kamis itulah juga amal kita dilaporkan ya. Catatan malaikat di hari Senin dan Kamis itu dilaporkan. Wa ayyamul bid 3 hari tiap bulan. Ini tapi kalender Hijriah ya, bukan kalender Masehi. 3 hari ayyamul bid, hari putih itu tanggal hari purnama ya, tanggal 13, 14 dan 15. Kalender Hijriah tiap bulannya. Hari putih ya. Wa fiha fadlun kabir madhkur fi fadailis shaum. Nah, di situ ada keutamaan yang besar yang disebutkan di fadilah-fadilah puasa. Nah, dari sinilah akhir dari bab tentang wirid ya. Dan juga akhir bab dari 1/4 ibadah. Jadi baginya buku ini dibagi 4, ada ibadah, kemudian ada berikutnya. Nah, ini ya, ujung atau akhir dari bab tentang ibadah ya. Kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang ditulis, yang diringkas oleh penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau yang meringkas dari buku sebelumnya Minhajul Qasidin, nggak ada mukhtasarnya, buku sebelumnya dari Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi meringkas dari buku induknya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kemudian kita bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan apa yang bisa kita praktekkan. Tentunya satu dengan yang lain tidak sama ya, seperti nasihat Salman Al-Farisi kemarin, a'ti kulladzi haqqin haqqah, berilah hak sesuai dengan porsinya ya. Masih ada waktu, insya Allah kita lanjut sebentar di bab berikutnya ya, tentang adab makan ya. Ini tentang adab babun fi adabil akli wal ijtima' ala terus perjamuan tamu ya dan lain sebagainya. Ini tentang bab makanan ya. Kalau tadi sebelumnya tentang bab ibadah, lebih antara kita kepada Allah
Nah, ini lebih, ini bab makan ini lebih antara kita dengan sesama manusia ya. Wa adabul akli wa minha ma huwa qablah. Adab-adab makan itu ada yang sebelumnya dan juga ada saat makan dan juga ada setelah makan adabnya ya. Nah, dari bagian pertama sebelum makan, adabnya, etikanya ya, adalah ghuslul yadaini qoblal akli. Mencuci kedua tangan sebelum makan. Jadi mencuci tangan ini memang sudah melekat dengan kita, bagian dari adab yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Bukan karena saat pandemi saja umat Islam itu cuci tangan. Ya kan? Hanya ditambah saja cuci tangannya kalau saat pandemi dengan hasil hand sanitizer gitu ya. Nah, tapi sebelumnya memang sejak dulu Rasulullah sudah melaksanakan cuci tangan ini sebelum makan, sebelum wudhu, ya, sebelum mandi besar, itu juga cuci tangan. Ya, dan seterusnya ya. Karena memang tangan ini yang memang sering ya menyentuh banyak hal. Maka sebelum aktivitas apapun ya cuci tangan. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang ada riwayatnya dari hadis. Li'annaha la takhlu min daron, itu kan? Karena kedua tangan itu tidaklah terlepas dari kotoran. Pasti sering menyentuh apa saja ya. Nah, maka sebelum aktivitas termasuk makan, ya kita cuci tangan. Karena yang akan kita masukkan itu makanan ke mulut. Kalau terkontaminasi dengan kotoran yang ada di tangan, nah ini bisa menyebabkan penyakit tertentu. Wa min dzalika an yudha at-ta'am 'ala sufrah al-mawdu'ah 'ala al-ard. Nah, ini model makan zaman dulu ya. Jadi dan apa namanya? Lebih kepada mereka ya. Orang-orang Arab ya. Jadi makanannya dituang di semacam apa namanya? Sufrah itu lapisan plastik begitu ya. Zaman dulu ya bukan plastik. Dituang di lantai begitu, yang penting ada. Kalau di kita mungkin lebih kepada seperti pakai encek gitu ya. Nah, itu satu tempat makanannya banyak di situ untuk beberapa orang. Ya. Nah, kalau di sana itu sufroh namanya ya. Makanannya banyak di situ, dituang di atas lantai langsung. Tapi tetap ada alasnya ya. Fa innahu aqrabu ila fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi secara praktek itu makannya begitu. Ya. Dan tidak hanya satu orang, mengajak keluarganya ya. Atau siapa yang mau diajak. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di zaman itu. Jadi tidak makan sendiri, biasa ngajak orang lain. An yudha at-ta'amu 'ala sufrah al-mawdu'ah makanan dengan kita duduk. Tidak diangkat makanannya di atas meja. Itu diangkat di atas meja itu apa namanya? Belakangan terjadi ya kan. Apakah nggak boleh? Ya boleh saja. Itu babnya adab saja ya. Babnya adab. Fa innahu aqrab ila fi'lin nabi ila fi'lir rasul sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi alal maidah, daripada diangkat di atas meja. Daripada diangkat di atas meja. Kemudian wahwa adna ila tawadu, di antara hikmahnya juga lebih bertawadu. Lebih orang kalau makannya lesehan ya. Sekarang jadi booming lagi makan lesehan itu. Nggak pakai meja ya. Mejanya rendah ya. Daripada makan yang di mejanya tinggi. Itu lebih tawaduk yang mana? Nah, tentu lebih tawaduk yang lesehan daripada yang ada mejanya tinggi. Secara umum begitu ya kan.
Apakah nggak boleh makan di mejanya yang tinggi? Ya boleh saja, tapi tetap kita jangan sombong karena mejanya tinggi. Atau kadang misalnya kursinya juga tinggi sekali. Itu bab adab ya, adab makan. Wa min dzalika an yajlis al-jalsah 'ala sufrah. Nah, cara duduknya di hidangan yang satu tempat itu ya. Sufrah itu ya. Fayan sibri jalahul yumna memberdirikan ya kaki kanannya. Dia makannya pakai kaki kaki kirinya ya, apa bahasa kita. Ya. Jadi kaki kanannya itu diangkat saat duduk begini, kaki kanannya diangkat bertumpu dengan kaki kirinya. Ya. Itu cara duduknya karena hidangannya di depan ya. Kalau kita makan di tumpeng itu, nah itu kalau kaki dua kakinya di depan semua, itu yang lain nggak kebagian tempat nanti. Itu diantara cara supaya yang lain bisa merapat ya. Itu kaki kanannya diangkat, kaki kirinya yang maju. Itu adab saja dan cara dan seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat biasanya ya. Kemudian wayak tamid alal yusra wayan wi bi aklihi, niat makannya apa? Tidak hanya supaya sehat, supaya kenyang, tapi bi annahu bi aklihi wayan wi bi aklihi an yataqawwa ala taatillah. Niat makannya itu ya supaya kuat ya untuk beribadah kepada Allah. Itu niat makannya. Saya makan ini supaya ibadah saya kuat. Supaya saya kuat melaksanakan kewajiban bekerja, kewajiban sholat, kewajiban banyak hal ya. Kalau tidak makan ya kita lemas nanti ya. Tidak bisa sholat, tidak bisa bekerja, tidak bisa yang lain-lain dengan kewajiban dan tanggung jawab yang kita pikul masing-masing. Jadi itu niatnya, niat makannya. Ala ta'atillah liyakuna muti'an bil akli. Berarti dia makan pun itu bagian dari taat kepada Allah. Karena niatnya untuk yataqawwa ala ta'atillah. Ada satu kaidah itu, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usul fikih ya. Jika sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengan sarana itu, maka sarana itu hukum wajib, maka sarana menuju tujuan itu juga wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya kan? Kalau ibadah sholat itu wajib, maka semua sarana menuju sholat itu wajib. Di antaranya, kalau misalnya dia tidak makan terus lemes, terus sakit, ya dia harus makan supaya bisa sholat, supaya bisa bekerja dan seterusnya. Ya. Jadi makan tidak hanya niatnya untuk menikmati makanan saja. Wala yaksid bihi tana'um faqat. Boleh, ya memang itu kan makan kita nikmati. Makanan hidangan yang di depan kita nikmati. Tapi di balik itu kita sisipkan niat agar gizi yang diserap dari makanan itu menjadikan kita bisa lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, termasuk lebih kuat untuk apa? Bekerja dan seterusnya, kewajiban dan tanggung jawab yang kita laksanakan. Wa alamatu sihhati hadhihi niyah, tanda sehatnya niat atau sahnya niat atau tanda benarnya niat kita saat makan itu, akhdal bulghati dunasyabai. Tanda sehatnya niatnya, tanda benarnya niat kita saat makan itu, kita tidak akan makan sampai kenyang sekali. Sebelum kenyang pasti berhenti. Nah, berarti kita mampu mengendalikan rasa lapar kita ya. Kita dilatih sepanjang bulan Ramadan ya untuk mengendalikan rasa lapar.
Nah, sepanjang tahun seharusnya juga begitu, tidak berlebihan dalam makan. Ya. Karena Nabi itu pernah bersabda nih ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akhiri sampai sini hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adam wi'an syarran min batni. Tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam itu yang paling buruk kecuali perutnya, daripada perutnya. Jadi ya, anak Adam ini tempat mengisi yang paling buruk itu perutnya sendiri. Maka perlu harus selektif dalam mengisi perut. Ya. Apa saja yang diisi, ya tentunya pertama yang halal. Terus kita bagi perut itu menurut hadis ini hasbab ini ya. Hasbab nu adama akalatin yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fasihi wa sulusun li nafasihi. Jadi perut kita harus dibagi 3 ya. Kalaupun anak Adam ini harus makan, ya secukupnya. Makan itu hanya untuk yuqimna sulbahu, menegakkan sulbinya, menegakkan tulang punggungnya ya, supaya bisa berdiri ya, tegak ya, dia bisa aktivitas ya, gizinya cukup untuk beraktivitas harian termasuk beribadah kepada Allah. Fa in kana la mahala, jikapun dia harus makan, maka dibagi 3 perutnya, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk bernafas. Nah ini apa namanya, porsi keseimbangan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semua untuk mengisi perut kita. Ya, terlalu padat dengan makanan perut kita itu juga pencernaannya tidak bisa. Terlalu banyak porsi air juga salah. Ya, terlalu kosong itu juga tidak kuat lemah kita dalam kerja, dalam ibadah dan seterusnya. Hanya untuk bernafas dan seterusnya kita perhatikan pembagian 3 perut, ada rongga untuk makanan. Terus bagaimana pembagiannya? Ya monggo di masing-masing, 1/3 untuk minum dan 1/3 untuk bernafas. Ya saat kita misalnya kekenyangan, misalnya ya, pas buka puasa itu kalau terlalu padat ya makanan yang kita makan, pasti kan tidak nyaman. Di perut tidak nyaman, dipakai tarawih juga tidak nyaman, ngantuk dan sebagainya. Nah, itu contoh saja bahwa memang benar jika terlalu padat dengan makanan, ya bawaannya kan seperti itu. Ya. Maka di antara benarnya niat kita, makannya pasti tidak sampai menahan dia berhenti. Kalaupun mau makan lagi, jeda lagi, nanti makan lagi. Atau ngemil dan seterusnya. Nah, Allah alam itu bab adab makan, mukadimah dari adab makan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mari kita koreksi diri masing-masing untuk bab makanan ini. Kalaupun misalnya tadi mau makan di atas meja ya monggo saja, tapi adab yang lain perlu dijaga. Apalagi kalau mau lesehan ya monggo saja. Ya, tetap dijaga adabnya, tidak bercecer ya, dan tidak mencela makanan, itu bagian dari adab yang mungkin akan disebutkan di paragraf-paragraf berikutnya insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, mengabulkan hajat kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, diberikan kasih sayang dan berkahnya untuk kehidupan kita hari-hari di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
akhirin. Amin. Bina mahwal ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kariman ya azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidika ya rahman rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum wa sami'un qarib mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut من النار والعافية عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمتنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا والمسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.